Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-116, dengan judul Bahan Menjengkelkan. Langsung ke dalam alurnya. Prasasti tubuh adalah jenis prasasti yang digambar di tubuh. Itu mampu meningkatkan kecepatan kultivasi seniman bela diri atau meningkatkan kehebatan pertempuran mereka. Seperti halnya simbol prasasti keberatan, ada batasan berapa banyak yang dapat ditempatkan. Jumlahnya berbeda-beda tergantung pada tingkat lambang prasasti tubuh serta kondisi fisik seniman bela diri. Untuk simbol prasasti tubuh, yang paling banyak digambar adalah sekitar 4 atau 5. Dengan pertandingannya melawan Zhang Guanyu yang semakin dekat dalam 4 bulan, dia harus membuat simbol prasasti tubuh dalam waktu 1 bulan untuk menampilkan efek terbesarnya. Jika tidak, kualitas efeknya akan berkurang, atau bahkan mungkin akan sia-sia waktu. Namun, membuat simbol prasasti tubuh dalam sebulan sama sulitnya dengan naik ke surga. Meskipun Lin Ming memiliki ingatan tentang fragmen jiwa, untuk berhasil membuatnya, masih membutuhkan waktu lama dan juga menggunakan sejumlah besar bahan langka dan berharga untuk berlatih. Mempraktikkannya sederhana. Yang sulit adalah menemukan cara untuk mengumpulkan semua bahan yang sangat langka dan berharga yang diperlukan untuk simbol prasasti tubuh. Sejauh mana bahan-bahan ini langka dan berharga menyebabkan Lin Ming bergidik ketakutan. Dalam ingatan sesepuh, dari prasasti tubuh yang paling sederhana, ada 2. Salah satunya adalah simbol pengumpulan esensi yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, dan yang lainnya adalah strive seal yang dapat meningkatkan kecakapan tempur seorang seniman bela diri. Namun, meskipun itu adalah 2 simbol prasasti tubuh yang paling sederhana ini, daftar bahan yang perlu digunakan akan membuat siapapun menjadi gila. Hanya darah binatang buas tingkat 5, 1 tael cairan berharga ini akan menelan biaya 30.000 tael emas. Lin Ming perlu membeli 2 tael, yang berarti 60.000 tael emas. Dan tidak hanya itu, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh sembarang orang. Di kerajaan keberuntungan langit, tidak ada orang yang bisa menandingi binatang buas tingkat 5. Untuk monster ganas tingkat 5, mungkin hanya Master Puncak Hautian yang hampir tidak bisa menghadapinya. Jenis seniman bela diri ini biasanya berasal dari sekte besar atau keluarga kultivasi bela diri aristokrat. Darah binatang buas tingkat 5 hanya akan mengalir keluar dari sekte besar dan kemudian ke negara-negara yang lebih kecil. Bagi negara-negara kecil ini, harganya akan sangat mahal. Lalu ada Star Obsidian. Bahan ini berasal dari meteorit yang jatuh dari langit. Suhu tinggi di atmosfer akan mengembun. Esensi besi ini hanya bisa secara alami dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi, dan di luar itu, tidak setiap meteorit memiliki Star Obsidian. Hanya meteorit yang berada di atas beberapa ribu jeans yang mungkin dapat menghasilkan 1 atau 2 jeans Star Obsidian. Harga pasar terendah dari 1 jin obsidian adalah 150.000 tael emas. Dan itu sangat sulit ditemukan. Untungnya, Lin Ming hanya membutuhkan 2 tael. Lin Ming memperkirakan bahwa jika semuanya dibeli dengan harga pasar terendah, dan dia membeli bahan-bahan ini kapanpun dia bisa menemukannya, maka total bahan-bahan ini akan membutuhkan setidaknya 300.000 tael. Ini hanyalah mimpi di dalam mimpi. Dari bahan yang dia butuhkan, banyak yang seperti darah binatang buas tingkat 5 dan Star Obsidian. Mereka hanya tidak memiliki harga pasar. Jadi itu berarti lebih banyak emas yang harus dihabiskan. Jumlah yang dia butuhkan bahkan mungkin mencapai 500.000, atau bahkan 700.000 bukanlah hal yang aneh. Dan bahkan jika dia berhasil mendapatkan 6 atau 700.000 tael emas, dia akan sangat beruntung mendapatkan bahan-bahan ini dalam beberapa tahun. Jika keberuntungannya adalah sampah, maka dia
Mungkin tidak dapat menemukan bahan-bahan ini meskipun dia mencarinya selama 10 tahun. Pada daftar bahan, yang paling dasar akan dianggap sebagai barang berharga dalam asosiasi prasasti kota Sky Fortune. Dan seseorang juga membutuhkan poin dari asosiasi prasasti untuk membeli apapun. Terakhir kali Lin Ming pergi ke sana, dia telah menggunakan sebagian besar poinnya, dan tidak memiliki banyak poin tersisa. Tanpa poin, apa yang disebut bahan dasar ini tidak akan dijual dengan harga berapapun. Ini akan menjadi harta dari asosiasi prasasti. Melihat daftar itu membuat Lin Ming sakit kepala berdenyut-denyut. Tidak mungkin baginya untuk menemukan semua ini, dia hanya bisa mengandalkan putra mahkota. Ini adalah salah satu keuntungan bergabung dengan kekuatan besar. Bawahan putra mahkota sangat banyak, dan mereka memiliki saluran dan jaringan luas yang dapat mereka gunakan, mereka bisa membantunya. Namun bahkan jika putra mahkota berusaha semaksimal mungkin, dia akan dibatasi dalam mendapatkan materi. Memikirkan hal ini, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedih. Aku bergabung dengan putra mahkota sebagai salah satu bawahannya, dan masih belum melakukan satu hal pun, namun aku benar-benar ingin membuat permintaan mendadak untuk menemukan material dalam jumlah besar. Dan bahan berharga dan langka ini bahkan tidak dapat ditemukan di kota. Bahkan jika itu adalah bahan yang relatif dasar yang saya butuhkan, putra mahkota tidak akan bisa membelinya dengan mudah. Petik 2. Lin Ming tahu bahwa putra mahkota tidak kaya. Meskipun istana putra mahkota tampak mewah dan megah, istana harus mempekerjakan beberapa ratus orang dan membayar mereka untuk pekerjaan mereka. Ada juga beberapa biaya lainnya. Selain perjamuan, putra mahkota memberikan hadiah, dan pengeluaran lainnya untuk memenangkan orang lain dan meningkatkan pengaruhnya sendiri. Jumlah uang tahunan yang dia habiskan mungkin sekitar 2 hingga 300 ribu tael emas. Misalnya, ketika putra mahkota memberi Lin Ming hadiah lebih dari 100 batu esensi sejati murni, biayanya adalah beberapa puluh ribu dongeng emas. Rumah bangsawan yang terletak di dekat Sky Fortune City bersama dengan 100 hektar lahan pertanian subur, pelayan, dan sebagainya akan menelan biaya setidaknya 100 ribu tael emas. Selain itu, ada juga armor fleksibel ungu emas, jika ditambahkan semuanya, pasti lebih dari 300 ribu tael emas. Misalnya, ketika putra mahkota memberi Lin Ming hadiah lebih dari 100 batu esensi sejati murni, biayanya adalah beberapa puluh ribu dongeng emas. Rumah bangsawan yang terletak di dekat Sky Fortune City bersama dengan 100 hektar lahan pertanian subur, pelayan, dan sebagainya akan menelan biaya setidaknya 100 ribu tael emas. Selain itu, ada juga armor fleksibel ungu emas, jika ditambahkan semuanya, pasti lebih dari 300 ribu tael emas. Karena pengeluaran yang besar, situasi ekonomi putra mahkota bahkan mungkin kalah dengan master prasasti terkenal yang telah bekerja lama. Misalnya, Mu Yi, Wang Xuanji, dan orang-orang semacam itu, mereka berpenghasilan tinggi, dan pengeluaran mereka rendah. Setelah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun, mereka melimpah dengan kekayaan. Putra mahkota menggunakan sejumlah besar uang. Bergantung pada gajinya dari pemerintah, ini sama sekali tidak memadai. Penghasilan putra mahkota sebagian besar berasal dari tanah miliknya, pertanian, dan juga toko. Perkebunan dan sawah adalah hal-hal seperti rumah bangsawan yang telah diberikan kepada Lin Ming. Tetapi untuk toko, Lin Ming sebenarnya tahu bahwa putra mahkota tidak memiliki banyak. Ini karena toko-toko terbesar dan tersibuk di kota Sky Fortune digenggam erat di tangan Asosiasi Perdagangan Sekutu. Dibandingkan dengan Pangeran ke-10 yang terus-menerus berkampanye ke segala arah dan menjarah tanah yang tak terhitung jumlahnya, putra mahkota sangat miskin. Karena dia miskin, dia tidak bisa memenangkan hati orang lain,
dan dengan demikian pengaruh putra mahkota ditekan oleh pangeran ke-10. Harga semua hadiah yang diberikan putra mahkota kepada saya harus berjumlah sekitar 300.000 tael emas. Untuk putra mahkota tiba-tiba menyerahkan begitu banyak kepada saya, dia mungkin tidak punya banyak uang saat ini. Saya baru saja menerima begitu banyak hadiah, namun sekarang saya juga menginginkan materi, itu tidak terlalu tepat. Namun, saya harus meminta materi ini, kalau tidak, saya tidak akan pernah bisa mengumpulkannya sendiri. Awalnya, menemukan bahan untuk simbol prasasti obat sudah membutuhkan usaha yang sangat besar dari pihak saya, dan bahan simbol prasasti tubuh ini jauh lebih berharga. Aku hanya tidak punya cara lagi selain meminta putra mahkota untuk membantuku menemukan mereka. Soal uang, aku akan mencari solusinya, tapi pertama-tama aku harus mengembalikan istana itu ke putra mahkota. Dengan dua simbol prasasti tubuh, simbol pengumpulan esensi dan segel perselisihan, selain niat bela diri halus saya, kemampuan mengalir seperti sutra, dan meridian pertempuran kebajikan caotik, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Zhang Guanyu 4 bulan dari sekarang. Tapi saya tidak yakin apakah saya bisa mencapai Ling Shen dalam 6 bulan. Ling Shen ini, semakin kuat aku, semakin aku bisa merasakan betapa menakutkannya dia sebenarnya. Tapi asalkan putra mahkota dapat membantu saya menemukan bahan yang saya butuhkan untuk simbol prasasti, ada bahan tertentu yang saya daftarkan yang mungkin hanya ditemukan di sebuah sekte. Hanya dengan koneksi putra mahkota, berapa banyak yang bisa saya temukan? Petik 2. Asosiasi Prasasti, Aula Prasasti. Lin Ming baru saja melangkah ke asosiasi prasasti dan segera ditemukan oleh wanita resepsionis muda yang menerimanya terakhir kali. Mata wanita muda itu berbinar, dan dia segera meletakkan tugas yang telah dia kerjakan. Dia dengan cepat berjalan ke Lin Ming, napasnya agak cepat. Hari-hari ini, ada banyak orang di kota Sky Fortune yang tahu nama Lin Ming. Tetapi meskipun mereka dapat mengenali nama Lin Ming, dan mereka tidak tahu seperti apa tampangnya. Namun, resepsionis muda ini pernah bertanggung jawab atas pemeriksaan Master Prasasti Lin Ming dan memiliki informasinya. Asosiasi Prasasti tentu saja tahu bahwa bintang yang sangat menyilaukan dari kota Sky Fortune dan jenius nomor 1 dari 7 rumah bela diri yang mendalam adalah pemuda yang telah berpartisipasi dalam ujian Master Prasasti. Ini adalah karakter yang luar biasa. Tuan Lin. Wanita resepsionis muda itu menyapa dengan senyum manis. Dia membengkokkan pinggang kecilnya dengan hormat ke arah Lin Ming. Sosoknya yang cantik dipadukan dengan pakaian sekretaris memiliki daya tarik yang beraroma. Oh, itu kamu. Saya ingin berbicara dengan presiden asosiasi, kata Lin Ming. Dia mengenali wanita resepsionis muda ini. Sangat baik, silakan ikuti saya. Wanita resepsionis itu merasakan detak jantungnya yang berdebar-debar mulai berdebar kencang. Dia sangat bersemangat karena Lin Ming mengingatnya. Maaf sudah merepotkanmu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Lin. Wanita resepsionis muda itu langsung pergi ke ruang prasasti. Pada waktu ini setiap hari, presiden asosiasi akan berada di ruang prasasti. Ini adalah waktu dia akan mengajar cucunya. Untuk Wang Xuanji, tidak peduli berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk budidaya seni bela diri atau teknik prasasti, akan sulit baginya untuk melakukan terobosan. Karena itu, dia menginvestasikan sebagian besar usahanya untuk cucunya. Wanita resepsionis muda itu membuka pintu ke aula prasasti. Ini adalah kedua kalinya Lin Ming berada di sini. Pertama kali ketika dia mengikuti ujiannya di sini. Pada saat ini, Wang Xuanji sedang duduk di atas platform batu giok hijau. Dia mengarahkan jari-jari seorang gadis muda di sisinya. Gadis muda ini mengenakan jubah putih seorang master prasasti. Penampilannya halus, seperti debu putih halus.
Dia adalah cucu perempuan Wang Xuanji, Wang Yuhan. Setelah Wang Xuanji melihat beberapa orang telah tiba, dia menoleh untuk melihat dan terkejut. Tuan Lin, Presiden Wang. Lin Ming tersenyum dan membungkuk hormat. Oh, Tuan Lin adalah pengunjung yang jarang. Sudah lama sejak terakhir kali Anda datang. Saya tidak berpikir bahwa Tuan Lin tidak hanya berbakat dalam teknik prasasti, tetapi juga berbakat dalam seni bela diri. Untuk menjadi hanya 15 tahun dan mampu mengalahkan murid peringkat 32 dari 7 rumah bela diri yang mendalam, masa depanmu benar-benar tidak terbatas. Petik 2. Presiden Wang terlalu memujiku. Lin Ming tidak terkejut bahwa asosiasi prasasti sudah menyadari situasinya. Wang Yuhan juga menghentikan teknik prasasti yang sedang dia kerjakan. Dia memiliki tampilan yang rumit saat dia menatap Lin Ming. Dia sudah sangat berbakat, dengan bakat bela diri kelas 4 dan bakat jiwa kelas 5. Dengan bakat ini, kualifikasinya sudah melampaui kualifikasi Bai Jingyun dan Murongzi. Di kalangan aristokrat, para junior muda yang ingin menikahi Wang Yuhan tidak kalah dengan penggemar setia Bai Jingyun dan Murongzi. Tetapi dibandingkan dengan pria muda ini di matanya, dia hanya merasa terlalu malu untuk melangkah di depan umum. Perbedaan antara dia dan teknik prasasti Lin Ming sudah bermil-mil jauhnya, itu hanya membandingkan surga dengan bumi. Dia bahkan tidak ingin memikirkan perbedaan kecakapan bertarung mereka. Wang Yuhan telah mencurahkan sebagian besar energinya untuk berlatih teknik prasasti, tetapi dalam aspek seni bela diri, dia juga hanya memperhatikan kultivasi. Ini karena teknik prasasti membutuhkan esensi sejati yang dalam, dan oleh karena itu seseorang harus memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Adapun keterampilan bertarung, Wang Yuhan tidak tahu apa-apa sejak awal. Jangankan para jenius mengerikan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dia bahkan akan kalah dari seseorang di tingkat kultivasi yang sama dengannya. Bagaimana orang ini bisa berlatih? Dia telah berlatih teknik prasasti sejak dia berusia 8 tahun, dan dalam hidupnya dia selalu memprioritaskan kultivasinya dan berspesialisasi dalam teknik prasasti. Bahkan jika itu adalah bakat mengerikan Qin Xing Xuan, dia bisa membandingkan dengannya dalam hal teknik prasasti. Dan baru-baru ini dia berkembang sangat cepat, mungkin dia bahkan mungkin melampaui Qin Xing Xuan. Namun berbeda dengan Lin Ming ini, Wang Yuhan benar-benar kehilangan kata-kata. Bahkan jika dia mulai mempraktikkan teknik prasasti dari rahim ibunya, mengapa tingkat keahliannya menjadi sangat aneh? Dia masih bekerja keras melatih dasar-dasar gerakan jari, tapi dia sudah bisa menggunakan Buddha cerah memetik teratai. Tuan Lin datang hari ini, apakah ada masalah yang perlu Anda diskusikan? Saat Wang Xuanji menanyakan ini, Lin Ming merasa agak malu. Baik atau buruk dia adalah master prasasti terdaftar dari asosiasi prasasti. Namun, setelah mendaftar dan mendapatkan beberapa materi, dia belum kembali. Dan sekarang dia akhirnya kembali, itu juga untuk bahan yang digunakan untuk simbol prasasti. Episode ke-117, dengan judul Master Prasasti Tamu. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming berkata, Presiden Wang, saya datang kali ini karena ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah saya ingin membeli beberapa materi, dan yang kedua adalah saya ingin mendaftar sebagai master prasasti tamu dan memberikan layanan kepada pelanggan sambil mendapatkan poin. Petik 2. Ada 3 jenis master prasasti yang bisa bekerja di asosiasi prasasti. Mereka adalah master prasasti bawahan, master prasasti terdaftar, dan master prasasti tamu. Seorang master prasasti tamu hanya perlu menggantungkan namanya di papan umum. Namun, 2 yang pertama harus menyelesaikan beberapa tugas untuk asosiasi prasasti, seperti memecahkan beberapa masalah sulit untuk kolega mereka, atau membuat semacam simbol prasasti khusus untuk pelanggan mereka, dan tugas serupa lainnya sebelum mereka dapat memperoleh poin.
Sekarang Lin Ming perlu membuat simbol prasasti tubuh. Dia mendorong amplop dalam hal kultivasi dan keterampilannya dalam aspek teknik prasasti. Dia perlu menyisihkan sejumlah waktu khusus untuk berlatih dan meningkatkan teknik prasasti. Namun, jika dia ingin mempraktikkan teknik prasasti berkualitas tinggi semacam ini, itu membutuhkan sejumlah besar uang. Terutama karena dia perlu melakukannya dengan banyak material berharga, dan bahkan jika dia bisa membeli material ini, dia tidak akan bisa menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Untuk menghemat uang di masa lalu, Lin Ming tidak menggunakan materi untuk berlatih dan sebaliknya hanya merangsang esensi sejatinya untuk memvisualisasikan proses menggambar. Tetapi metode seperti itu memiliki efisiensi yang sangat rendah, dan Lin Ming tidak mampu menyediakan waktu yang dia butuhkan untuk melakukannya. Kemudian dia ingat bahwa dia bisa datang ke asosiasi prasasti sebagai master prasasti yang berkunjung, dan mampu memecahkan banyak masalah terkait prasasti yang berbeda. Ini adalah metode terbaik untuk mengembangkan teknik prasasti, dan bagian terbaiknya adalah bahan berharga akan disediakan oleh pelanggan. Melakukan ini, Lin Ming tidak lagi perlu khawatir tentang menghemat atau menghemat waktunya. Setiap hari dia bisa menemukan bahan berharga yang berbeda dan masalah yang berbeda. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga akan disediakan secara gratis. Setelah berhasil menyusun atau memperbaiki masalah apapun yang ada, dia juga akan diberikan poin. Cara apa yang mungkin lebih cocok untuk latihan? Namun, tidak semua orang berani berlatih dengan cara seperti itu, karena setidaknya harus ada jaminan tingkat keberhasilan 90%. Lin Ming memutuskan metode latihan ini, dan juga memiliki gambaran umum tentang bagaimana mendapatkan materi yang dia butuhkan. Dia juga tidak berencana menyembunyikan statusnya sebagai master prasasti lagi. Pada awalnya, Lin Ming tidak memiliki kekuatan atau status, namun dia masih bisa menyusun simbol prasasti yang langka dan kuat yang bernilai 2 atau 3.000 tael emas. Bagi seseorang yang memiliki kekuatan, bertemu dengan orang yang lemah seperti melihat ayam yang mampu bertelur emas. Beberapa orang mungkin mencoba menangkapnya untuk keuntungan mereka sendiri, dan menguncinya di penjara bawah tanah di mana dia akan dipaksa untuk membuat simbol prasasti sepanjang hari. Itulah mengapa Lin Ming menyembunyikan statusnya sebagai master prasasti pada awalnya. Tapi sekarang, Lin Ming adalah karakter terkenal di kota Sky Fortune yang memiliki pengaruh besar. Dengan perlindungan ganda dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan putra mahkota, bahkan pangeran ke-10 tidak berani secara terbuka bergerak melawannya. Karena Lin Ming sekarang memiliki status yang sangat unggul, dia tidak lagi khawatir tentang perlunya menyembunyikan identitasnya sebagai master prasasti. Master prasasti tamu, Wang. Xuanji bertanya, sedikit tertegun. Biasanya hanya ahli prasasti yang hebat yang akan meminta untuk menempati pos yang begitu tinggi. Ini karena jika ada masalah, seperti jika mereka gagal menggambar simbol prasasti, asosiasi prasasti harus memberi kompensasi kepada pelanggan untuk bahan berharga atau harta karun mereka. Tanpa latar belakang yang dalam, tidak ada yang berani melakukan pekerjaan ini. Untuk menjadi master prasasti tamu, mereka harus menjalani pemeriksaan ketat dari asosiasi prasasti. Mereka yang bisa lulus pemeriksaan hanyalah karakter kelas atas di antara para inskripsi. Lin Ming memang memiliki bakat dan kekuatan luar biasa dalam teknik prasasti, tapi itu hanya dibandingkan dengan orang-orang sezamannya. Terakhir kali, dia menggambar simbol prasasti dengan tingkat amplifikasi esensi sejati 32%. Di antara rekan-rekannya, hasil ini benar-benar mengerikan, tetapi untuk menjadi master prasasti tamu, hasilnya masih kurang. Inti dari masalah ini adalah bahwa Lin Ming masih terlalu muda. Seorang master prasasti tamu harus menghadapi berbagai macam masalah dan pertanyaan, beberapa di antaranya cukup sulit. Itu adalah pekerjaan yang membutuhkan pengalaman yang sangat dalam. Namun,
Pengalaman adalah sesuatu yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Jika Lin Ming berulang kali gagal, itu tidak hanya akan merusak reputasi asosiasi prasasti, tetapi jumlah materi dan harta karun yang harus dikompensasikan oleh asosiasi prasasti akan cukup untuk membuat mereka pusing. Tuan Lin, masalah yang umumnya perlu diselesaikan oleh asosiasi prasasti tidaklah sesederhana itu. Karena bahannya seringkali sangat langka dan sulit diperoleh, Master Prasasti Tamu harus dapat menjamin setidaknya tingkat keberhasilan 80%. Mereka harus yakin bahwa mereka dapat memecahkan masalah kompleks ini dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Bahkan di seluruh asosiasi prasasti, hanya ada sedikit individu yang cukup kompeten untuk posisi ini. Wang Xuanji dengan bijaksana mengingatkan Lin Ming. Dia ingin membujuknya tanpa kesulitan. Dengan reputasi Lin Ming saat ini, asosiasi prasasti harus menyanjungnya sebanyak yang mereka bisa. Lin Ming tersenyum dan berkata, Presiden Wang tidak perlu khawatir. Saya kira, jika saya gagal 3 kali berturut-turut, maka saya akan menawarkan diri untuk berhenti. Mengenai hilangnya materi dan harta, saya juga akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Ini, Wang Xuanji mengerutkan kening. Dia akan tahan kehilangan reputasi karena gagal 3 kali, tetapi intinya adalah, Lin Ming masih anak-anak. Jika mereka membiarkan seorang anak laki-laki membuat simbol prasasti dan gagal, bagaimana mereka menjelaskan hal ini kepada pelanggan? Tetapi mengingat status Lin Ming saat ini, Wang Xuanji tidak langsung menolaknya. Dia memikirkannya sejenak, lalu menganggukkan kepalanya setuju. 3 kali. Sekarang, Wang Yuhan membuka mulutnya dan tiba-tiba berkata, Tuan Lin, bolehkah saya bertanya apakah Anda telah menemukan asisten yang tepat? Asisten. Seorang master prasasti biasanya memiliki 1 atau 2 asisten. Ini karena banyak bahan yang tidak bisa langsung digunakan setelah dibeli, mereka perlu diproses dengan cara tertentu. Misalnya, untuk beberapa tanaman langka dan berharga, jus harus diekstraksi, atau biji harus digiling menjadi bubuk halus, atau bahan aktif harus diekstraksi dari pelarut tertentu. Semua ini biasanya dilakukan oleh seorang asisten. Di masa lalu, Lin Ming telah melakukan semua hal ini sendiri. Posisi asisten bukanlah pekerjaan yang sederhana atau mudah. Ada banyak bahan berharga dan mahal, kesalahan sekecil apapun berarti harus dibuang. Inilah mengapa hanya magang prasasti yang biasanya melakukan tugas ini. Lin Ming dengan jujur berkata, saya tidak punya asisten. Wang Yuhan menatap kakeknya, menggigit bibirnya, dan bertanya, apakah kamu keberatan jika aku menjadi asistenmu? Para wanita muda kerajaan keberuntungan langit secara tradisional pendiam dan sopan. Jika seorang gadis menawarkan dirinya sebagai sukarelawan kepada seorang anak laki-laki sebagai asisten, mungkin ada beberapa kecurigaan dan itu bisa dengan mudah disalahpahami. Status Lin Ming saat ini sangat sensitif akhir-akhir ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak gadis muda di kota Sky Fortune yang ingin menikah dengannya, jumlahnya hanya bisa disebut tak terhitung jumlahnya. Karena itu, Wang Yuhan harus mengumpulkan banyak keberanian untuk menanyakan pertanyaan ini. Namun, dia ingat bahwa teknik menggambar Lin Ming ketika dia menggambar simbol dan garis jelas berbeda dari yang ada di kerajaan Sky Fortune. Wang Yuhan juga menurunkan kesopanan gadisnya, dia ingin mengalami sekolah teknik prasasti di luar kerajaan Sky Fortune, dan ini adalah kesempatan terbaik. Lin Ming ragu-ragu. Dengan asisten dia bisa menghemat banyak waktu. Dengan kemampuan Wang Yuhan, dia akan melakukannya dengan sangat baik dalam menangani material. Berpikir ini, Lin Ming mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan mengandalkan Nona Wang. Saya tidak tahu apakah Nona Wang sudah makan siang. Jika Nona Wang sudah makan, maka kita bisa mulai secepatnya. Petik 2. Mata Wang Yuhan bergerak-gerak.
Lin Ming ini cukup tegas dan kuat, dia sebenarnya ingin segera memulai. Saya sudah makan. Petik 2. Baik, Lin Ming, Wang Yuhan, Wang Xuanji, dan wanita resepsionis muda semua pergi ke aula prasasti. Itu adalah istirahat makan siang untuk master prasasti tamu, dan tidak banyak orang di aula. Tapi, masih ada beberapa pelanggan yang menunggu, sehingga ketika istirahat makan siang berakhir, mereka mungkin yang pertama yang masalah mereka teratasi. Menurut aturan asosiasi prasasti, pelanggan hanya perlu menyediakan bahan dan harta mereka sendiri, dengan jelas menyatakan masalahnya, dan kemudian mereka dapat kembali di lain waktu. Tetapi sebagian besar pelanggan lebih suka menunggu di sini dan secara pribadi menyaksikan master prasasti tamu memecahkan masalah mereka. Ini karena apakah itu bahan berharga atau harta karun, mereka seringkali sangat berharga, jadi mereka mengkhawatirkan hasilnya. Banyak orang di sini sudah menunggu lama. Ketika mereka melihat Presiden Asosiasi Prasasti, Wang Xuanji memasuki aula, semangat mereka segera terangkat. Apakah Presiden Wang berencana mengambil tindakan secara pribadi hari ini? Harus diketahui bahwa Wang Xuanji jarang keluar secara pribadi akhir-akhir ini. Jika seseorang dapat memaksanya untuk mengambil tindakan, karakter ini haruslah setidaknya seorang duke atau pangeran. Atau seorang kultivator pada tahap puncak hautian. Ketika dia menggunakan teknik prasasti, dengan produk akhir yang dibuat oleh tangan Wang Xuanji sendiri, efeknya biasanya jauh lebih baik daripada ahli prasasti biasa. Jika Wang Xuanji bersedia secara pribadi mengambil tugas itu, ini akan menjadi keberuntungan besar mereka. Beberapa orang memandang Wang Xuanji dengan mata berbinar, wajah mereka dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Melihat Wang Xuanji berjalan ke arah mereka bergegas menyambutnya. Seorang seniman bela diri berusia 40-an sudah melangkah, dan bertanya, "Presiden Wang, saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda. Bisakah kamu melihat baju besi ini?" Seniman bela diri berkata sambil mengangkat baju perang hitam polos yang tampak kuno. Armor perang ini tampaknya dibuat dari baja dengan kualitas terbaik. Setelah bertahun-tahun, hanya ada goresan kecil di permukaan armor, khususnya area dada. Ada garis setengah meter yang membentang di tepi pola berbentuk berlian. Karena goresan ini, pola berlian pun rusak. Pola wajik ini merupakan tanda penanda yang tertinggal setelah ditempelkan pada simbol prasasti. Karena baju perang ini rusak, tanda simbol prasasti itu hancur. Jika tanda simbol prasasti rusak, maka efek dari simbol prasasti asli akan rusak, atau bahkan menjadi sama sekali tidak valid. Itu mungkin untuk merusak harta karun, terutama harta karun yang ada di kelas baju besi. Karena mereka mengumpulkan kerusakan dari waktu ke waktu, selain serangan dari master level atas, maka itu bahkan mungkin akan pecah. Seniman bela diri ini berharap asosiasi prasasti mampu memperbaiki simbol prasasti ini. Tapi, memperbaiki simbol prasasti yang sudah ditempatkan di harta karun adalah tugas yang sangat sulit. Rune berlian ini adalah simbol prasasti bernama, simbol kekuatan manusia super. Itu adalah simbol prasasti yang sangat kompleks, untuk memperbaikinya memang tidak mudah. Bahkan Wang Xuanji merasa pekerjaan ini sangat bermasalah. Namun, pekerjaan semacam ini sangat tepat untuk Lin Ming. Karena simbol prasasti asli telah hancur, bahkan jika Lin Ming gagal, itu tidak bisa lebih buruk dari sebelumnya. Dan baju besi itu tidak akan rusak. Paling banyak, itu akan menjadi kerugian materi. Jika materialnya hilang, maka asosiasi prasasti akan dapat memberikan kompensasi material yang sama persis. Tetapi jika harta karun itu rusak, maka tidak ada cara untuk mengembalikan uang pelanggan dengan baju besi yang sama. Wang Xuanji melirik Lin Ming dengan senyum tipis. Dia yakin bahwa Lin Ming tidak akan dapat memperbaiki simbol kekuatan manusia super.
Ini karena sekolah teknik prasasti Lin Ming bukan milik kerajaan Sky Fortune. Simbol kekuatan manusia super, ini adalah salah satu dari banyak simbol dan kompleks yang dihasilkan dari sekolah teknik prasasti kerajaan Sky Fortune. Jika seseorang tidak memahami komposisi atau rencana gambarnya, maka tidak mungkin mengetahui dari mana harus memulai. Jika Lin Ming adalah master prasasti tamu, dia juga akan menghadapi masalah serupa di telepon. Jika dia tidak bisa menyelesaikan sesuatu seperti ini, lebih baik dia berhenti lebih awal. Oleh karena itu, meskipun Wang Xuanji tahu jawabannya, dia tetap mengirimkan transmisi suara esensi sejati dan bertanya, "Bagaimana? Apakah Tuan Lin punya rencana?" Pada titik ini, Lin Ming telah mengirimkan kekuatan jiwanya ke dalam baju zirah perang dan merasakan struktur internal simbol prasasti. Sangat sulit untuk mendeteksi struktur simbol prasasti dengan kekuatan jiwa. Jika seseorang tidak memahami struktur simbol prasasti, tidak mungkin mengetahui dari mana memulainya. Lin Ming sedikit mengerutkan kening, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Simbol prasasti berbentuk berlian ini haruslah semacam simbol prasasti dengan efek meningkatkan kecepatan pengumpulan esensi sejati. Adapun struktur internalnya, Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, ada banyak perbedaan dalam sistem teknik prasasti antara kerajaan keberuntungan langit dan alam para dewa. Episode ke-118, dengan judul Memperbaiki Simbol Kekuatan Manusia Super. Langsung ke dalam alurnya. Tingkat teknik prasasti Lin Ming sangat ganas, tetapi dia tidak maha kuasa. Karena dia belum pernah melihat simbol prasasti ini sebelumnya, mustahil baginya untuk memperbaikinya. Namun, setelah merenungkannya sejenak, dia mengirim transmisi suara esensi sejati ke Wang Xuanji, "Presiden, saya akan mencobanya." Karena ia telah mencapai tahap ketiga transformasi tubuh dan kendali atas esensi sejati telah menjadi lebih kuat, Lin Ming belajar sendiri bagaimana menggunakan esensi sejati untuk mengirim transmisi suara. Wang Xuanji terkejut. Apakah Lin Ming pernah melihat simbol kekuatan manusia super sebelumnya? Bahkan jika dia punya simbol kekuatan manusia super, ini adalah salah satu yang sangat kompleks yang dikembangkan melalui sekolah teknik prasasti kerajaan Sky Fortune. Bahkan ahli prasasti yang hebat mungkin tidak bisa menggambarnya. Lin Ming baru berusia 15 tahun, bagaimana dia bisa akrab dengan metode penciptaannya? Lin Ming memang sangat berbakat, tetapi Wang Xuanji masih percaya bahwa tidak mungkin Lin Ming dapat memperbaiki simbol kekuatan manusia super ini. Ini cukup menarik. Saya ingin melihat apakah Lin Ming mampu memperbaiki simbol kekuatan manusia super ini. Wang Xuanji mengungkapkan senyuman saat dia memikirkan ini, dan kemudian berkata, "Bagus, maka cobalah." Petik 2. Lin Ming mengangguk, dan di platform prasasti. Saat pria paruh baya itu melihat Lin Ming duduk, dia tercengang. Takut, dia dengan cepat berkata, "Presiden Wang, ini." Pria itu tidak bisa mengerti, dan dia tidak mengenal Li Ming, dia hanya menganggapnya sebagai murid dari asosiasi prasasti. Apakah Wang Xuanji benar-benar berniat membiarkan murid muda seperti itu memperbaiki baju besinya? Bukankah ini lelucon? Wang Xuanji berkata, "Tidak apa-apa, itu hanya membiarkan dia mencoba. Jika tidak berhasil maka saya secara pribadi akan membantu Anda dengan masalah Anda." Petik 2. Tapi, pria paruh baya itu dengan menyakitkan melihat bahan-bahan yang telah dia persiapkan dengan hati-hati. Itu benar-benar melukai hatinya. Sesuai dengan aturan asosiasi prasasti, jika pelanggan datang ke asosiasi prasasti untuk meminta layanan, mereka harus menyediakan bahan sebagai hadiah, dan mereka juga harus menyediakan bahan yang diperlukan untuk permintaan tersebut. Jika mereka tidak memiliki bahan yang siap, maka mereka dapat disediakan oleh asosiasi prasasti selama pelanggan memiliki bahan lain yang nilainya serupa.
Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri di puncak periode kondensasi nadi, mengeluarkan begitu banyak bahan berharga dan langka begitu tiba-tiba benar-benar menyebabkan hatinya terasa seperti terbelah dua. Bahan-bahan ini berharga 7 hingga 8.000 tael emas. Seniman bela diri Paruh Baya telah menggunakan lebih dari 1 tahun waktu sebelum dia bisa mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan. Armor ini adalah harta karun tingkat menengah yang merupakan pusaka keluarganya. Itu terlalu berharga baginya, jika tidak, dia tidak akan menyimpan begitu banyak emas dan begitu banyak material. Wang Xuanji tertawa dan berkata, tidak masalah. Bahan-bahan yang kamu bawa ini, jika dia gagal, maka aku jamin armormu masih akan diperbaiki. Petik 2. Itu, baiklah. Dengan jaminan Wang Xuanji, pria paruh baya itu memutuskan untuk membiarkan anak kecil Lin Ming itu melakukan apa yang dia inginkan. Dia hanya berharap bahwa apa yang dia lakukan tidak terlalu buruk sehingga Wang Xuanji pun tidak bisa memperbaikinya. Tapi dari mana asal anak kecil ini, Wang Xuanji akan membiarkan dia bermain-main seperti ini. Magang prasasti kota Sky Fortune, selain Wang Yuhan dan Qin Xingxuan, dia belum pernah mendengar orang lain. Dengan simbol kekuatan manusia super yang begitu kompleks, hasil apa yang bisa dia dapatkan hanya dengan mengotak-atiknya. Hati seniman bela diri paruh baya itu penuh dengan kebingungan. Lin Ming mengambil baju besi di tangannya dan membenamkan kekuatan jiwanya ke dalam simbol kekuatan manusia super. Dengan formula hukum jiwa, taktik jiwa sombong, yang tak tertandingi, ia mampu memadatkan kekuatan jiwanya menjadi string tertipis dan mengirimkannya ke dalam simbol prasasti, terus-menerus memahami struktur, simbol kekuatan manusia super. Dia dengan hati-hati menuliskan setiap garis dan struktur simbol yang dapat dia rasakan. Pada saat ini, karena tingkat kekuatan jiwa yang tinggi yang dia kondensasi, wajah Lin Ming dipenuhi dengan fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia berada di dapur paviliun kejelasan agung, dia juga memiliki ekspresi ini. Terlepas dari apakah itu kekuatan vulgar dan barbar yang dia butuhkan untuk membongkar, atau kontrol kekuatan jiwa yang dia butuhkan untuk membuat garis halus dan kompleks yang tak terhitung jumlahnya dan tanda simbol prasasti, esensi mereka semua sama di tangan Lin Ming. Satu jenis digunakan untuk memastikan struktur kerangka dan tendon binatang, dan jenis lainnya digunakan untuk menggambar simbol pondasi dan garis pondasi simbol prasasti. Apa yang dia lakukan adalah menggunakan prinsip-prinsip yang telah dia pelajari untuk memecahkan sifat kompleks dari struktur simbol. Wang Yuhan berdiri di belakang Lin Ming, diam-diam menatap profilnya. Dia bisa dengan jelas merasakan mata fokus dan tajam Lin Ming. Penampilan ini, disengaja atau tidak, mengungkapkan semangat dan dedikasinya yang kuat. Itu menyebabkan pemuda ini memiliki aura mengesankan yang sepertinya tidak cocok dengan usianya yang masih muda. Wang Yuhan tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa aura semacam ini sangat mempesona dan pingsan. Beberapa gadis cinta anak anjing akan dengan mudah tertarik pada aura ini, dan mereka akan tenggelam ke dalamnya. Bisakah dia benar-benar memperbaiki simbol kekuatan manusia super ini? Wang Yuhan tidak percaya itu. Meskipun Lin Ming telah menciptakan sejumlah keajaiban berulang kali, yang satu ini terlalu sulit, dan berbatasan dengan hal yang mustahil. Lin Ming bukan dari sekolah teknik prasasti kerajaan Sky Fortune, dan dia baru berusia 15 tahun. Pada usia yang sangat muda, tidak terpikirkan bahwa dia bisa mencapai puncak dari dua sekolah teknik prasasti yang berbeda. Lin Ming terus mempelajari simbol prasasti selama 1/4 jam waktu. Selama 1/4 jam ini dia tidak bergerak 1 inci pun. Pria paruh baya itu tampak semakin tidak sabar. Pada saat ini, Lin Ming membuka mulutnya dan tiba-tiba berkata, "Presiden Wang, saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda memperbaiki simbol prasasti ini, seberapa besar efeknya yang dapat Anda pulihkan?"
Wang Xuanji ragu-ragu, lalu tersenyum dan mengelus jenggotnya. Anak ini, apakah dia ingin membandingkan dengannya? Wang Xuanji berkata, jika orang tua ini memperbaiki simbol kekuatan manusia super, saya mungkin dapat memulihkan setidaknya 80% dari efek aslinya. Simbol kekuatan manusia super adalah sejenis simbol prasasti tambahan. Setelah terukir pada baju besi, meskipun tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan pertahanan, itu dapat meningkatkan kecepatan pengumpulan esensi sejati pengguna. Efek dari simbol kekuatan manusia super ini mungkin awalnya sekitar 36 hingga 37%. Jika saya memperbaikinya, efek akhirnya mungkin sekitar 30 hingga 31%. Efektivitas simbol prasasti yang diperbaiki tidak dapat menandingi efeknya ketika pertama kali digambar. Bahkan jika Wang Xuanji yang memperbaikinya secara pribadi, kebenaran ini tidak akan terjadi. Oh, saya mengerti. Maka tidak peduli apapun cara yang saya gunakan, selama kecepatan akhir dari kecepatan pengumpulan esensi sejati armor meningkat setidaknya 30%, maka saya telah berhasil. Petik 2. Ho, anak ini benar-benar sudah cukup percaya diri. Wang Xuanji memperhatikan Lin Ming dengan penuh minat. Dia berani mengatakan bahwa untuk memiliki efek akhir setidaknya 30%, tidak banyak yang bisa mencapai ini secara keseluruhan di kerajaan Sky Fortune, atau bahkan beberapa negara sekitarnya. Apa yang anak ini rencanakan? Dia tertawa dan berkata, jika Master Prasasti Tamu dapat memulihkan 28% maka itu bagus. Jika Anda dapat memulihkan efek ke setidaknya 28%, maka Anda akan dianggap memenuhi syarat. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Dia menyentuh cincin di jari manisnya, dan adegan berikut membuat semua orang terkejut dan tercengang. Mereka melihat Lin Ming dengan santai menarik tombak panjang dari cincin spasial. Batang tombaknya 8 kaki, ujung tombaknya 8 inci, dan badan dari batang tombak itu berwarna ungu tua sedangkan ujung-ujung tombaknya berwarna merah tua seperti darah. Tombak ini adalah pelangi penetrasi. Sekarang, bahkan Wang Xuanji dan Wang Yuhan pun bingung. Dia sedang memperbaiki simbol prasasti, apa yang akan dilakukan tombak? Anak muda, kamu apa yang kamu lakukan? Seniman bela diri paruh baya memandang dengan ketakutan dan ketakutan. Astaga, menarik tombak yang panjang, dan sepertinya tombak ini ditempa dari besi elastis berwarna ungu tua. Meskipun itu bukan harta karun, itu pasti sangat tajam. Dia hanya bisa berharap pemuda ini tidak berencana menggunakan tombak tajam itu untuk menyodok baju besinya. Lin Ming memandang seniman bela diri paruh baya dan berkata, saya akan menghancurkan simbol kekuatan manusia super dan menggambar yang baru. Hancurkan. Seniman bela diri paruh baya hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Jika bukan karena kehadiran Wang Xuanji, dia akan memukuli si kecil sampai ibunya tidak mengenalinya. Kamu gila. Begitu simbol prasasti ditempatkan di atas harta karun, sangat sulit untuk dihancurkan. Ini karena struktur simbol prasasti tercetak jauh di dalam harta karun. Adapun tanda lambang ini hanya termanifestasi di permukaan saja. Misalnya, untuk desain tanda berlian, simbol kekuatan manusiawi, itu hanya merek yang melambangkan siapa master prasasti itu, dan hanyalah efek dekoratif. Desain api Lin Ming sama, itu hanya gambar yang digambar tergantung pada kepribadian master prasasti. Jika merek dekoratif ini rusak, itu tetap tidak akan menghancurkan struktur internal kompleks dari simbol prasasti yang terkubur di dalam harta karun. Jika seseorang benar-benar ingin menghancurkan simbol prasasti ini, mereka biasanya membutuhkan seorang alkemis atau pemurni yang terbiasa mengendalikan api untuk membakarnya. Ini memakan biaya tinggi dan juga memakan waktu lama, karena api harus membakar melalui struktur seperti sarang laba-laba. Dari simbol prasasti,
Melakukan hal ini tidak hanya akan menghancurkan simbol prasasti, tetapi juga akan merusak harta karun. Tetapi poin yang paling kritis adalah bahwa itu akan mempengaruhi efek masa depan dari simbol prasasti yang ditempatkan padanya. Itulah mengapa dalam banyak situasi, jika merek simbol prasasti rusak, seseorang hanya dapat memperbaikinya. Sebenarnya, memperbaiki jauh lebih sulit daripada memulai yang baru, tetapi itu jauh lebih baik daripada menghancurkan simbol prasasti. Lin Ming sama sekali tidak memahami struktur, simbol kekuatan manusia super, atau mengetahui rencananya, jadi tentu saja dia tidak dapat memperbaikinya. Pendekatan yang dia adopsi adalah dengan menghancurkan simbol kekuatan manusia super, dan kemudian menggambar yang baru. Lin Ming tidak tahu bagaimana mengendalikan api, oleh karena itu untuk menghancurkan simbol prasasti, dia hanya bisa mengambil tombak pelangi penetrasi. Nah, jika kamu terus berbicara omong kosong seperti itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria paruh baya itu pada akhirnya adalah seorang seniman bela diri di periode kondensasi Pulse, dan dia juga seorang bangsawan. Dia memiliki status tertentu dalam Sky Fortune City. Meskipun dia menghormati Wang Xuanji, untuk bayi laki-laki yang tidak diketahui asalnya seperti Lin Ming, dia pasti bisa menjadi kasar. Pada saat ini, Wang Xuanji mengeluarkan batuk ringan. Batuk ringan ini seperti sambaran petir di telinga seniman bela diri paruh baya. Seniman bela diri paruh baya gemetar, dan kemudian dia segera tenang. Wang Xuanji berkata, harta karunmu dinilai sebagai langkah manusia kelas menengah. Bahkan seniman bela diri periode kondensasi pulsa akan membutuhkan waktu untuk menghancurkannya, jadi mengapa kamu begitu gugup? Petik 2. Pria paruh baya itu berkata, maaf, hanya saja baju besi ini adalah pusaka keluarga saya, jadi saya agak cemas. Wang Xuanji adalah seorang seniman bela diri yang budidayanya berada di tahap awal Hautian. Dalam hal prestasi dalam prasasti, dia tidak ada duanya. Di depan seseorang seperti Wang Xuanji, pria paruh baya itu tidak berani bertindak gegabah lagi. Wang Xuanji melihat ke Lin Ming saat dia menunggu penjelasan. Lin Ming juga seorang master prasasti, bagaimana dia sekarang bisa tahu tabu menghancurkan simbol prasasti? Lin Ming berkata, Presiden Wang, saya berani melakukannya karena saya memiliki tingkat kepastian. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa harta itu tidak akan rusak, tetapi kerusakannya tidak akan terlalu besar. Juga, saya punya cara untuk memperbaikinya. Kerusakannya tidak akan terlalu besar. Untuk menggunakan tombak panjang yang berat dan kekuatan brutal untuk menghancurkan simbol prasasti yang telah bergabung menjadi satu kesatuan organik dengan baju besi, dan dia masih bisa mengatakan kerusakannya tidak akan terlalu besar. Wang Xuanji mengerutkan kening, dan tetap diam. Jika Lin Ming menghancurkan simbol prasasti di baju besi, maka dia bahkan tidak akan bisa memperbaikinya lagi. Lin Ming berkata, dengan kultivasi saya, untuk menghancurkan simbol prasasti di baju besi tidak akan memakan waktu singkat. Jika Presiden Wang merasa ada yang salah kapan saja, maka Anda bebas untuk menghentikan saya. Petik 2. Wang Xuanji mengangguk, dia bisa. Bahkan jika tidak ada esensi sejati yang terkonsentrasi di dalamnya, armor langkah manusia kelas menengah ini masih sangat keras. Untuk menghancurkan simbol prasasti akan membutuhkan waktu. Pria paruh baya itu juga pasrah pada takdirnya. Dia memutuskan bahwa begitu dia menemukan ada sesuatu yang salah, dia akan segera mengambil baju besi itu. Paling buruk, baju besi itu tidak akan diperbaiki. Lin Ming menempatkan baju besi di platform prasasti, dan kemudian berdiri 10 kaki ke belakang. Dia menggenggam tombak di tangannya dan mengulurkannya. Semua orang yang hadir menyaksikan Lin Ming, ingin melihat dengan tepat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Episode ke-119, dengan judul
Bunga dalam badai. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming menempatkan baju besi di platform prasasti, dan kemudian melangkah mundur 10 kaki. Dia menggenggam tombak di tangannya dan mengulurkannya. Semua orang yang hadir menyaksikan Lin Ming, ingin melihat dengan tepat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Untuk menghancurkan struktur bagian dalam simbol prasasti dengan kekerasan, yang terbaik adalah menggunakan pisau ukiran. Ini karena struktur lambang prasasti itu seperti jaring laba-laba. Lin Ming telah mengeluarkan tombak sebesar itu, bagaimana mungkin itu nyaman? Pada saat itu, Lin Ming mengarahkan tombaknya, menjentikkan pergelangan tangannya, mengarah ke simbol prasasti dan dengan keras menyodorkannya. Suara tombak yang menusuk dan melolong terdengar di seluruh ruangan. Tidak hanya itu, tetapi tusukan tombak juga mengandung momentum yang tak tergoyahkan. Itu terus berlanjut seperti kuda yang berlari kencang, diikuti oleh gelombang kemarahan yang tak henti-hentinya, kemarahan membunuh Buddha dan kemarahan pembunuhan yang kejam. Tombak ini bisa dengan mudah menembus pelat baja. Mata pria paruh baya itu melonjak. Dia tanpa sadar ingin mengatakan berhenti, tetapi pada saat ini, Lin Ming langsung menarik tombaknya. Momentum menakutkan itu juga tertahan pada saat itu. Titik tombaknya berada tepat di atas armor, tapi tidak benar-benar menembusnya. Pria paruh baya itu ingin diam tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dia menatap dengan mata lebar di ujung tombak Lin Ming, terkejut. Kontrol kekuatan abnormal macam apa ini? Untuk mendorong tombak ke depan dengan momentum seperti kawanan kuda, namun masih bisa langsung menahannya sehingga momentumnya tidak meluap, namun ujung tombak itu masih berhenti tepat di lokasi yang tepat. Harus dikatakan bahwa ini adalah tombak panjang yang berat yang terbuat dari besi elastis ungu tua, beratnya tidak boleh kurang dari 800 jins. Siapa anak muda itu? Dengan kekuatan seperti itu di usia ini pasti bukan siapa-siapa. Tetapi meskipun pemuda ini memiliki keterampilan tombak yang luar biasa, apa yang dia rencanakan? Tusukan tombak, dan ujung tombak itu tiba-tiba berhenti, tapi tombak ini tidak benar-benar merusak simbol prasasti di baju besi. Bagaimana ini terkait dengan teknik prasasti? Apakah bocah lelaki ini sebenarnya hanya ingin memamerkan keterampilan tombaknya yang mengesankan? Jangankan pria parubaya, bahkan Wang Xuanji tidak mengerti arti di balik tombak Lin Ming. Dia hanya bisa mengagumi keterampilan tombak Lin Ming, tetapi karena dia juga tahu identitas Lin Ming, dia tidak menganggap ini terlalu mengejutkan. Pada saat ini, Lin Ming mengacungkan tombaknya untuk kedua kalinya. Itu sama persis seperti beberapa saat yang lalu. Tombak itu akan menusuk dengan momentum yang hampir tak terbendung, dan kemudian pada saat akan mengenai armor, tombak itu tiba-tiba akan berhenti. Selanjutnya, Lin Ming mulai berulang kali dan dengan cepat mengulurkan tombaknya. Tusukan tombak menjadi semakin cepat dan momentumnya bertambah dengan setiap tusukan. Secara bertahap, momentum ini bergulir menjadi angin surgawi yang kuat, tetapi titik tombak Lin Ming masih seperti tetesan hujan yang jatuh halus. Ini adalah skill tombak lain dari Foundation Spear Technique Flowers in the Storm. Pria paruh baya menjadi semakin khawatir dengan setiap detik yang tumbuh. Pemuda ini kelihatannya baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, namun dia sudah memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Satu-satunya yang bisa dia pikirkan dengan kekuatan seperti itu yang juga menggunakan tombak, adalah pemuda yang mempesona dari 7 rumah bela diri yang mendalam yang baru-baru ini menjadi bintang yang sedang naik daun di Sky Fortune City. Seharusnya tidak, Lin Ming sudah memiliki kekuatan yang tidak normal dan menantang surga. Jika dia juga memiliki wawasan tentang teknik prasasti, maka itu akan terlalu tidak masuk akal, dia hanya akan menjadi reinkarnasi dari beberapa raja iblis. Apa yang dilakukan pemuda ini?
Lin Ming sudah terus-menerus mengulurkan tombaknya selama beberapa lusin napas waktu. Berapa kali tombaknya ditikam seharusnya sudah beberapa ratus kali sekarang. Dengan gerakan tombak berkecepatan tinggi, dan lebih dari 800 jin penetrating rainbow, itu adalah beban yang cukup berat bagi otot. Jika bukan karena fondasinya yang kokoh dan kekuatannya yang aneh, serta fakta bahwa esensi sejati telah benar-benar melembutkan tubuhnya, maka dia pasti sudah merusak otot-ototnya. Perlahan, Wang Xuanji menemukan prinsip-prinsip yang mendalam dan misterius yang tersirat dalam setiap dorongan Lin Ming. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki baju besi itu, dan yang membuat tak percaya dia, menemukan bahwa esensi sejati menyusup ke dalam baju besi dengan setiap tusukan. Dan yang membuat Wang Xuanji paling terkejut, adalah ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk melacak esensi sejati yang menyusup itu, dia menemukan bahwa esensi sejati asing mengalir di sepanjang struktur simbol prasasti, dan dengan kekuatan yang aneh dan tak terduga, mulai benar-benar menghancurkan struktur ini. Bagaimana dia melakukan ini? Wang Xuanji menarik napas dalam-dalam, dia terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dengan setiap serangan, esensi sejati berubah menjadi benang sutra halus yang mengalir di dalam struktur. Baginya, ini sudah tidak terbayangkan, tetapi benang sutra halus itu benar-benar menghancurkan struktur simbol prasasti dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami dan membingungkan. Bagaimana aliran tipis esensi sejati memiliki kekuatan yang begitu membingungkan? Lin Ming, tentu saja, menggunakan teknik Chaotic Virtuous Combat Meridians, Flow Like Silk. Tidak hanya fokus Chaotic Virtuous Combat Meridians pada kekuatan yang luar biasa, tetapi lebih fokus pada pengendalian kekuatan. Aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan adalah metode untuk mengendalikan kekuatan. Yang disebut kekuatan, mengacu pada kekuatan tubuh manusia, ini juga termasuk kekuatan esensi sejati. Setelah mencapai kesuksesan kecil, aliran seperti sutra, esensi sejati seperti sutra ini akan berada di perintah seseorang. Tetapi esensi sejati yang seperti sutra ini tidak terlalu berpengaruh. Karena benang esensi sejati kecil tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, untuk memberinya kekuatan menyerang, hanya ada satu cara. Itu, getaran. Wang Xuanji menemukan bahwa kekuatan aneh yang menghancurkan struktur simbol prasasti ini adalah getaran esensi sejati ini. Getaran ini mampu mengabaikan pertahanan, dan ditransmisikan secara internal ke objek apapun. Esensi sejati akan berubah menjadi filamen yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap filamen akan bergetar saat melewati suatu objek. Saat getaran ini bekerja pada setiap struktur kecil, benang-benang kecil ini akan menciptakan kerusakan yang sangat mengerikan. Inilah sebabnya mengapa ketika Lin Ming menusukkan tombaknya ke kolom batu di panggung bela diri, kolom itu langsung dihancurkan menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung banyaknya. Ini karena budidaya Lin Ming dari Flow Like Silk tidak menyeluruh, intisari benang sutra yang sebenarnya terlalu sedikit, dan frekuensi getarannya terlalu rendah. Jika dia berhasil mencapai tahap sempurna dari aliran seperti sutra, maka filamen benang esensi sejati akan berjumlah triliunan, dan begitu benang yang tak terhitung jumlahnya ini masuk ke dalam partikel dan molekul suatu objek, frekuensi getaran akan meningkat menjadi tingkat baru yang mengkhawatirkan. Dalam situasi seperti itu, jika tusukan tombak menyentuh tiang batu, maka tiang batu itu akan berubah menjadi debu halus yang akan berhamburan menjadi angin. Tentu saja, Lin Ming masih sangat jauh dari alam yang jauh. Jika dia benar-benar berhasil mencapai batas seperti mimpi, maka dia akan dapat menghilangkan setiap jejak simbol prasasti di dalam harta karun tanpa merusak harta itu sama sekali. Daripada seperti sekarang, dengan begitu banyak tusukan tombak, harta karun itu pasti mengalami kerusakan. Wang Yuhan juga menyadari bahwa wajah Wang Xuanji diwarnai karena terkejut.
Dia tidak bisa membantu tetapi menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk bertanya, "Kakek, apa yang dilakukan Lin Ming?" Wang Xuanji menghela napas kesepian, dan berkata, "Gunakan kekuatan jiwa Anda untuk merasakan struktur simbol prasasti baju besi itu, dan kemudian Anda akan tahu apa yang dia lakukan." Wang Yuhan bertanya-tanya penemuan macam apa yang akan dia dapatkan dengan menyelidiki armor dengan kekuatan jiwanya. Dia mengirimkan kekuatan jiwanya dan menembus ke dalam baju besi. Meskipun kekuatan jiwa Wang Yuhan relatif lemah, dia memiliki perasaan yang samar-samar tentang apa yang terjadi di dalam armor tersebut. Terkejut, dia menutup mulutnya. "Kakek, bagaimana ini mungkin?" Wang Xuanji menggelengkan kepalanya dan hanya bisa berkata dengan senyum sedih, "Ini juga pertama kalinya saya melihat teknik ini. Saya hanya bisa menebak bahwa efek ini berasal dari jenis khusus dari metode manipulasi esensi sejati. Metode manipulasi ini mampu mengubah esensi sejati menjadi utas kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap utas secara bergantian dikendalikan untuk bergetar terhadap struktur simbol prasasti dan menghancurkannya. Ini sangat menuntut kendali seseorang atas esensi sejati. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana ini dilakukan." Petik 2. Wang Yuhan tidak lagi bertanya lebih jauh. Dia hanya dengan rajin menutup matanya dan merasakan perubahan energi di dalam harta karun itu. Kali ini ketika dia melihat, filamen dari esensi sejati itu seperti benang gossamer yang cerdas dari sutra laba-laba yang menghancurkan struktur simbol prasasti. Dia hanya bisa merasakan perasaan esoteris yang berbelit-belit. Itu seperti sebuah pintu besar telah ditempatkan di depannya yang berisi semua misteri dunia yang tak terbatas. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk melihat, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Untuk merasakan semua misteri antara surga dan bumi di ujung jarinya, tetapi masih tidak dapat menyentuhnya, ini menyebabkan Wang Yuhan menjadi bersemangat tetapi juga sangat cemas. Setelah sedikit kurang dari setengah batang dupa waktu berlalu, Lin Ming sudah mengeluarkan 6 atau 700 tombak dalam satu tarikan napas. Meskipun dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan dia juga memiliki True Primal Chaos Formula yang melengkapi esensi aslinya, masih ada kilau keringat di dahinya. Saat ini, Lin Ming akhirnya berhenti. Dia menarik tombaknya, memutar tangan kanannya, dan pelangi penetrasi menghilang kembali ke cincin spasial. Adapun armor harta karun, selain beberapa tanda putih dangkal di permukaan, tidak ada kerusakan lain. Dia akhirnya selesai. Meskipun arus seperti sutra, sangat indah, struktur simbol prasasti dan baju besi sudah menyatu menjadi satu. Lin Ming pasti telah merusak bagian dari struktur internal baju besi itu. Bagian ini adalah susunan esensi sejati yang ditempatkan oleh master pemurnian di dalam harta karun pada saat penciptaannya. Kerusakan semacam ini tidak akan mengurangi kemampuan pertahanan baju besi, namun, di masa depan, jika seorang seniman bela diri memusatkan esensi sejati mereka di baju besi, akan ada beberapa rintangan. Namun meski begitu, Wang Xuanji cukup terkejut. Jika itu adalah master alkimia yang terbiasa mengendalikan api yang telah melakukan ini, masih mustahil bagi mereka untuk mencapai efek seperti itu. Setelah menghilangkan simbol prasasti lama, Lin Ming tidak segera mulai menggambar yang baru. Sebaliknya, dia duduk bermeditasi dan memutar True Primal Chaos Formula, memulihkan esensi sejatinya ke kondisi optimal. True Primal Chaos Formula memiliki efek yang sangat hebat dalam melengkapi esensi sejati. Begitu dupa waktu terbakar, Lin Ming sudah sembuh total. Dia mengeluarkan selembar kertas dan mulai menulis daftar bahan yang sudah tersedia. Baru-baru ini, Lin Ming terus-menerus berhubungan dengan jaringan teknik prasasti kerajaan Sky Fortune, dan karena itu, sudah sangat akrab dengan nama-nama berbagai bahan.
Itu adalah situasi yang berbeda dari ketika dia telah mengacaukan materi dari benua tumpahan langit dan yang dari alam dewa. Setelah selesai menulis daftarnya, dia menyerahkannya kepada resepsionis muda dari Asosiasi Prasasti dan berkata, "Jika saya bisa merepotkan Anda untuk menyiapkan materi dari daftar ini." "Oh tentu," wanita resepsionis muda menanggapi saat dia menerima daftar. Saat ini, Wang Yuhan buru-buru berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Dia sekarang asisten Lin Ming, menyiapkan bahan adalah salah satu pekerjaan utama asisten. Asosiasi Prasasti adalah rumah bagi cadangan material terbesar dan terkaya di seluruh kerajaan Sky Fortune. Bahkan jika Lin Ming telah membuat daftar beberapa bahan yang sulit ditemukan, mereka masih akan sangat mudah disiapkan. Simbol prasasti yang direncanakan Lin Ming hari ini adalah versi sederhana dari Ice Frost Guard. Jenis simbol prasasti ini digunakan khusus untuk baju besi. Tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan pengumpulan esensi sejati dari seniman bela diri, tetapi juga dapat memberikan sedikit dorongan dalam memperkuat pertahanan. Jika ini adalah versi asli dari Ice Frost Guard, maka seseorang juga bisa menggunakan teknik tulisan Ring of Frozen Ice. Teknik ini akan aktif selama serangan, dan akan mengirimkan gelombang melingkar yang membekukan dari esensi sejati, yang akan mempengaruhi kecepatan gerakan lawan dengan menguranginya secara drastis. Namun, Ice Frost Guard yang asli membutuhkan sejumlah material yang sangat langka dan berharga. Ada beberapa bahan yang bahkan Asosiasi Prasasti tidak dapat menemukannya. Tidak hanya itu, tapi hari ini adalah usaha pertama Lin Ming untuk menggambar Ice Frost Guard. Jika dia mencoba menyusun versi aslinya yang jauh lebih kompleks, maka dia akan memiliki risiko kegagalan yang lebih besar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membuat versi yang disederhanakan. Dengan kultivasi dan level teknik Lin Ming saat ini, versi sederhana dari Ice Frost Guard relatif mudah. 15 gram batu bintang digiling menjadi bubuk, dan campur itu menjadi setengah cangkir darah binatang buas tingkat ketiga. Campur dengan baik. Ambil ekstrak jus dari rumput tulang hitam yang dihancurkan dan tambahkan itu ke dalam 3 kali jumlah air dari mata air dingin. Lin Ming mengirim Wang Yuhan transmisi suara esensi sejati dan dengan cepat membuat daftar bahan yang dia butuhkan dan bagaimana dia membutuhkannya diproses. Banyak dari instruksi penyiapan bahan ini sangat rumit dan terperinci. Episode ke-120, dengan judul Penjaga Ice Frost. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming mengirim Wang Yuhan transmisi suara esensi sejati dan dengan cepat mendaftar materi yang dia butuhkan dan bagaimana dia membutuhkannya diproses. Banyak dari instruksi penyiapan bahan ini sangat rumit dan terperinci. Namun, Wang Yuhan memiliki sejarah yang mendalam tentang pembelajaran teknik prasasti, dan ingatannya cukup tajam. Lin Ming berbicara apa yang tampak seperti untaian tak berujung dari kekacauan yang tidak dapat dipahami, tetapi Wang Yuhan hanya mengangguk dan berkata, "Dimengerti," sebelum melanjutkan untuk mempersiapkan bahan yang kompleks. Wang Yuhan sangat ahli dalam mengolah berbagai bahan. Setiap kali material melewati tangannya, itu seperti seorang pesulap yang mengerjakan sihirnya dengan asap dan api. Bahannya berubah menjadi warna mengilap, dan prosedur yang membosankan ini, di bawah jari cekatan dan pucat Wang Yuhan, dipenuhi dengan rasa estetika yang indah seperti awan yang lewat dan air yang mengalir. Dalam hal materi pemrosesan, Lin Ming merasa bahwa keahlian Wang Yuhan dalam tugas ini berada di atas miliknya. Mayoritas kontak pertama magang prasasti dengan teknik prasasti adalah dengan penanganan dan pemrosesan bahan, tetapi Lin Ming sebenarnya melewatkan langkah ini dan langsung naik ke atas. Dibantu oleh Wang Yuhan, rencana simbol prasasti Lin Ming berjalan jauh lebih lancar. Lin Ming mulai memutar taktik jiwa yang sombong, dan dengan memutar tangannya, setetes cairan biru tua yang dingin naik ke udara. Lin Ming mulai melambaikan jarinya,
dan tetesan itu berubah menjadi serangkaian lampu pelangi yang sangat cemerlang. Saat garis pondasi pertama ditarik, Lin Ming melambaikan tangannya lagi, dan setetes cairan kedua melayang ke atas. Cahaya pelangi yang menakjubkan bersinar sekali lagi, tapi kali ini, pijaran samar dari garis pondasi pertama tertinggal di mata mereka yang menonton. Rune yang sangat menakjubkan muncul di udara satu demi satu, karena mereka terus-menerus saling tumpang tindih. Pada saat rune mengalir ke udara dan bercampur, Lin Ming jarang gagal. Wang Yuhan sudah selesai memproses semua materi, jadi dia berdiri di sela-sela menatap dengan matanya yang besar dan indah, tidak berkedip saat dia menatap setiap gerakan Lin Ming, jangan sampai dia melewatkan satu detail pun. Tetapi bagi Wang Yuhan, tidak mungkin mempelajari metode pembuatan prasasti asing hanya dengan menonton. Teknik prasasti melibatkan kontrol kekuatan jiwa yang sangat halus dan kompleks, dan tidak hanya itu, tetapi jika ada sedikit saja kesalahan dalam simbol atau garis fondasi, maka itu akan menyebabkan perubahan besar dalam efeknya. Detail ini adalah hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Wang Yuhan secara alami memahami hal-hal ini, tetapi dia masih berharap dengan menonton, dia bisa mendapatkan beberapa inspirasi. Mengenai keterampilan kakeknya Wang Xuanji, dia telah mempelajari segala sesuatu yang perlu dipelajari, satu-satunya hal yang tidak bisa dia ajarkan adalah karena kultivasi seni bela dirinya yang rendah. Namun, teknik prasasti Lin Ming berbeda, itu dari aliran pemikiran yang sama sekali berbeda dari kerajaan Sky Fortune. Di luar itu adalah teknik yang jauh lebih misterius dan mendalam. Meskipun dia tidak berani bermimpi bahwa Lin Ming akan mengajarinya metode teknik prasasti mistis ini, itu masih merupakan kesempatan langka untuk melihat dari pinggir lapangan. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Wang Yuhan menjadi semakin terkejut. Lin Ming bahkan tidak berhenti sedetik pun dalam proses menggambarnya, seolah-olah setiap gerakan lahir dari naluri paling dasar, dan setiap gerakan mengalir lancar di ujung jarinya dan tanpa sedikit pun keraguan. Tindakan ini mungkin tampak sederhana. Tetapi Wang Yuhan adalah seorang ahli yang telah mempelajari teknik prasasti sejak lahir, dan dia tahu bahwa dalam gambar acak Lin Ming ini, ada 7 atau 8 perubahan dalam intensitas kekuatan jiwa. Perubahan yang cepat ini begitu cepat sehingga kecuali seseorang melalui periode latihan yang panjang dan melelahkan, tidak mungkin bagi mereka untuk tercetak dalam memori refleksif tubuh seperti ini. Saat 1/4 jam berlalu, sudah ada beberapa lusin rune yang melayang di udara, dan menjadi simbol prasasti yang semakin kompleks saat mereka saling berlapis. Umumnya, hanya ahli prasasti senior atau bahkan ahli teknik prasasti yang benar-benar ulung yang bisa menggambar ini. Seorang master prasasti pemula sama sekali tidak memiliki cadangan esensi sejati untuk mendukung proses yang menuntut seperti itu. Tapi Wang Yuhan tidak terlalu terkejut tentang ini. Kekuatan Lin Ming telah menyentuh ranah seorang seniman bela diri di tahap sukses besar penempaan tulang. Mempertimbangkan hal itu, memiliki esensi sejati yang kental dan murni bukanlah hal yang aneh. Setelah 1/4 jam berlalu, ada lebih dari 70 simbol yang terkumpul di depan Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming akhirnya menarik tangannya, dan semua simbol udara yang berkilauan mulai menyatu dan bertemu satu sama lain seperti sinar cahaya yang bersinar yang menyatu. Untuk sesaat, aula prasasti tampak seolah-olah dipenuhi dengan sejumlah bintang yang menakjubkan, dan akhirnya, mereka semua menyatu menjadi satu simbol. Lin Ming menambahkan satu pukulan, dan simbol prasasti berubah menjadi pola berbentuk api, dan dengan lembut jatuh seperti bulu ke baju besi. Dengan suara cici saat simbol itu mendarat, tanda api muncul di baju besi. Pada saat ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada sedikit getaran seolah-olah armor itu menggigil, dan kemudian dengan tanda api sebagai pusatnya,
gelombang berwarna biru mulai berkembang biak dan bergelombang keluar. Armor perang hitam polos secara bertahap mulai berubah menjadi warna biru es. Mata Wang Xuanji membelalak. Bisakah simbol prasasti benar-benar mengubah warna harta karun? Dalam masa hidupnya, Wang Xuanji telah membaca banyak sekali teks kuno. Dia tahu bahwa dalam teks-teks ini, ada simbol prasasti tertentu yang karena memiliki kekayaan, kekuatan dan kedekatan yang kuat terhadap salah satu dari 5 elemen, begitu simbol prasasti itu ditempatkan pada harta karun, warnanya dapat berubah. Misalnya, prasasti atribut api dapat menyebabkan harta karun menjadi merah menyala, prasasti atribut es dapat menyebabkan harta karun menjadi biru es, dan prasasti afinitas logam dapat menyebabkan harta karun berkilauan. Namun, ini hanya catatan yang ada dalam teks kuno. Karena teknik prasasti kerajaan langit keberuntungan terbatas, meskipun ada beberapa simbol prasasti yang mengandung petunjuk kekuatan unsur, seperti simbol perpisahan air, atau simbol lonceng emas, Wang Xuanji belum pernah mendengar simbol prasasti itu bisa mengubah warna harta karun. Hari ini akan menjadi pertama kalinya dia menyaksikan keajaiban seperti itu. Seniman bela diri paruh baya hanya melihat bahwa baju besinya telah berubah menjadi biru dingin. Dia tidak tahu alasan mengapa atau apa artinya. Pada saat ini, Wang Xuanji dengan bersemangat melangkah maju dan mengambil baju besi di tangannya. Dia membiarkan esensi sejatinya mengalir ke dalam armor untuk merasakan efek dari simbol instruksi. Dengan tes ini, Wang Xuanji menarik napas dalam-dalam, tak percaya. Efek pengumpulan esensi sejati meningkat sebesar 30%. Pada harta karun normal, peningkatan 30% tidak terlalu mengesankan. Namun, harta karun ini telah rusak ringan. Jika harta karun itu sepenuhnya lengkap, maka jangkauan efek yang ditingkatkan setidaknya akan menjadi 36%. Bahkan jika Wang Xuanji secara pribadi membuat simbol prasasti sendiri dan meletakkannya di atas harta karun yang tidak ternoda, yang terbaik yang bisa dia kelola adalah 42%. 36% hingga 42% hanya hilang 6%. Lin Ming ini baru berusia 15 tahun. Tetapi dalam hal pencapaian prasasti, dibandingkan dengan dirinya yang telah mendalami seni prasasti selama hampir 100 tahun, apakah hanya ada perbedaan kecil di antara mereka? Ini menyebabkan Wang Xuanji merasakan rasa frustrasi yang mendalam. Dan tidak hanya itu, simbol prasasti yang digambar Lin Ming ini juga secara spontan menciptakan lapisan es film pelindung yang dingin di sekitar baju besi yang mampu meningkatkan kemampuan pertahanannya. Meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi, masih sangat jarang sebuah simbol prasasti menghasilkan dua hasil yang berbeda secara bersamaan. Di sekolah teknik prasasti kerajaan Sky Fortune, tidak ada lebih dari 30 jenis simbol prasasti yang dapat mencapai ini, dan nilai masing-masing lebih dari 3.000 tael emas. Dia adalah seorang jenius dalam prasasti, sekaligus mampu memahami maksud bela diri. Persepsinya tentang dao seni bela diri hanya bisa disebut menantang surga. Ada terlalu banyak lingkaran cahaya yang menyilaukan yang terkonsentrasi pada satu tubuh, bahkan para dewa pun akan cemburu. Wang Xuanji melemparkan baju besi itu ke seniman bela diri paruh baya dan berkata, "Coba lihat." Seniman bela diri paruh baya menuangkan esensi aslinya ke dalam baju besi, dan sesaat kemudian, ekspresi terkejut yang menyenangkan melintasi wajahnya. Sebagai pemilik baju besi, dia secara alami akrab dengan kondisi baju besinya. "Puas?" Wang Xuanji dengan santai bertanya. "Puas, puas." Seniman bela diri paruh baya dengan cepat mengangguk. Dia memandang Lin Ming, dan kali ini ada sentuhan hormat dalam tatapannya. Seniman bela diri paruh baya bukanlah master prasasti, dan tidak memiliki banyak pemahaman tentang teknik prasasti, jadi dia hanya tahu bahwa anak muda ini luar biasa. Tapi luar biasa sejauh mana,
dia tidak memiliki ide yang jelas. Ini murid Presiden Wang. Seorang guru terkenal memiliki murid yang benar-benar luar biasa. Hebat, luar biasa. Murid saya, Wang Xuanji berkata dengan senyum mencela diri sendiri, aku tidak bisa mengajar murid yang begitu galak. Presiden Wang terlalu rendah hati. Namun, teman kecil ini benar-benar master prasasti muda paling berbakat yang pernah saya lihat. Pria paruh baya itu mengucapkan beberapa kata sanjungan. Bagaimanapun, dia bisa mengatakan bahwa Lin Ming adalah seorang master prasasti dengan bakat yang melimpah, menyanjungnya hanya akan menguntungkannya di masa depan. Namun pada saat ini, Wang Xuanji berkata dengan nada hangat, jika kamu tidak punya apa-apa, maka kamu boleh pergi. Kata-kata pujian yang masuk yang akan dikatakan pria paruh baya tersangkut di tenggorokannya. Dia dengan malu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Saya akan kembali lain hari untuk bersyukur. Pria paruh baya itu tersenyum meminta maaf dan kemudian pergi. Pada saat ini, Wang Xuanji sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia dengan susah payah menginvestasikan semua upaya dan perhatiannya pada Wang Yuhan, dengan harapan dia bisa mengangkat Wang Yuhan menjadi master prasasti paling unggul yang pernah dilihat kerajaan Sky Fortune. Namun, dia tidak tahu dari mana anak kecil Lin Ming ini berasal. Melihatnya beraksi hanya menyebabkan Wang Xuanji merasakan kekalahan yang luar biasa. Apalagi Wang Yuhan, dalam beberapa tahun, bahkan dia mungkin akan dilampaui oleh anak laki-laki yang sangat jahat ini. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mempelajari teknik prasasti, tetapi apakah dia benar-benar rendah bakat? Hati Wang Xuanji pasti menghasilkan pemikiran seperti itu. Lin Ming tidak tahu pikiran macam apa yang sedang dipikirkan Wang Xuanji. Dia beristirahat sebentar, lalu bersiap untuk menyelesaikan masalah kedua. Klien kedua adalah anak laki-laki dari keluarga aristokrat, sekitar 20 atau 30 tahun. Dia sudah menjadi saksi Lin Ming menenun teknik prasasti yang luar biasa, jadi setelah melihat Lin Ming memanggilnya, dia bergegas dan berbicara tentang masalahnya saat dia meletakkan setumpuk bahan. Melihat tumpukan bahan ini, Lin Ming cukup senang. Ini semua adalah bahan langka dan berharga. Pilihannya untuk menjadi master prasasti tamu benar. Dengan begitu banyak bahan langka dan berharga yang dia miliki untuk berlatih, teknik prasasti miliknya akan dapat berkembang pesat. Tak lama kemudian, dia mampu menyusun simbol prasasti tubuh. Sepanjang sore, Lin Ming memecahkan sejumlah masalah yang berbeda. Untuk menghindari faktor yang mengganggu, Lin Ming diberi ruang terpisah di asosiasi prasasti. Setelah dia mendapatkan materi, pintu akan tertutup, dan hanya Lin Ming dan Wang Yuhan yang ada di dalam. Wang Yuhan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan memproses materi, dan Lin Ming kemudian akan mulai menggambar simbol prasasti. Menggambar simbol prasasti sangat memakan kekuatan jiwa dan esensi sejati seseorang. Seorang master prasasti tingkat rendah atau menengah biasanya akan benar-benar kelelahan setelah menggambar hanya satu simbol prasasti. Seorang ahli prasasti tingkat tinggi atau ahli prasasti yang lebih tua biasanya dapat menggambar hingga 2 hingga 3, atau terkadang bahkan 3 hingga 4. Tapi Lin Ming, dalam waktu satu sore ini, terus-menerus menyusun 5 simbol prasasti yang berbeda. Dan sekarang, dia bahkan berencana membuat yang keenam. Ini membuat Wang Yuhan yang sudah gelisah semakin khawatir. Dia hanya bertanggung jawab untuk menangani material, dan itu cukup membebani cadangan esensi aslinya, itu membuatnya merasa lemah. Tapi orang Lin Ming ini hanyalah mesin yang tak kenal lelah. Faktanya, setelah setiap gambar simbol prasasti selesai, Lin Ming memang memiliki tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Setelah semua itu, dia akan mulai memutar taktik jiwa yang sombong untuk memelihara kekuatan jiwanya yang hilang, dan dia juga akan memutar True Primal Chaos Formula untuk melengkapi esensi sejatinya.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.